Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Sekarang kita masuk pada fasl fi miqdari zamanil hamli wa ikhtilafil ajinnati fi dzalik, yaitu kadar zaman lamanya kehamilan dan perbedaan keadaan janin di dalam perut-perut ibunya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, di mana ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan masa kehamilan dan masa persusuan itu totalnya 30 bulan. Minimalnya 30 bulan. فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام 30 شهرا. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15, bahwasanya masa kehamilan dan persusuan itu minimalnya adalah 30 bulan. Wa akhbara fil ayatil Baqarah, dan Allah kabarkan dalam surah Al-Baqarah anna muddata tamamir radha'i, bahwasanya sempurnanya persusuan haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Fa'ulima annal baqi yasluhu muddatan lil hamli wa huwa 6 ashhur. Maka diketahuilah bahwasanya sisanya 30 dikurangi 24, sisanya itu 6 bulan, maka bisa untuk melahirkan. Artinya
kelahiran bayi paling sedikit adalah usia 6 bulan. Itu bisa lahir secara dalil ya. Secara dalil terjadi seperti itu. Adapun secara kesehatan itu pertimbangan yang lain ya. Tetapi yang jelas demikian di dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh para ulama. Fattafaqul fuqaha kulluhum ala anna al-mar'ata la talidu liduni sittati ashhur. Para fuqaha, para ahli fikih seluruhnya sepakat bahwasanya wanita tidak bisa melahirkan ketika usia kandungannya kurang dari 6 bulan. Illa ayyakuna siqfa, kecuali kalau terjadi keguguran. Wa hada amrun talaqahu al-fuqaha anis sahabati radhiyallahu anhum, dan perkara ini ya yang turun temurun didapatkan dari para sahabat ketika memahami ayat ini. Yaitu seorang wanita paling cepat melahirkan itu usia kehamilan 6 bulan. Kenapa ini perlu ditetapkan? Karena nanti akan berhubungan dengan hukum-hukum yang lain. Ya, hukum-hukum yang lain. Ya. Seperti menetapkan adanya perzinaan atau tidak. Ya, itu salah satunya dengan ini. Zakara Baihaqi wa ghairu an Harb bin Abi al-Aswad ad-Daili anna Umar utiya bimra'atin qad waladat li 6 ashhur. Disebutkan dari Harb oleh Baihaqi dari Harb bin Abi al-Aswad bahwasanya Umar didatangkan kepadanya seorang wanita yang sudah melahirkan ketika usia 6 bulan. Fahamma Umar birajmiha. Maka ketika itu Umar ingin merajamnya. Karena memahami berarti ini hasil zina. Masa baru nikah 6 bulan sudah melahirkan, kan begitu. Fabalagha dzalika Aliyan, maka sampailah berita tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala laisa 'alaiha rajmun. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada rajam atasnya. Fabalagha dzalika Umar, maka sampailah berita tersebut pada Umar. Fa arsala ilaihi fasa'alah, maka Umar pun mengutus utusan dan bertanya mengenai perkataan Ali. Waqala, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah wa qala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, dibawakan dua ayat tadi, surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu yutimma radha'ah, barang siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan juga Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan masa hamil dan persusuan itu 30 bulan. Kalau 2 tahun berturut 2 tahun sempurna itu 24 bulan, sisanya adalah 6 bulan. Fasitatu ashhur hamluh, maka 6 bulannya adalah masa kehamilan, wa haulani tamamur radha'ah. Adapun 2 tahunnya adalah kesempurnaan persusuan. La hadda 'alaiha, sehingga tidak ada had, tidak ada hukuman, ya, atau tidak ada tuduhan bagi wanita tersebut telah melakukan zina. Fa khalla anha, maka sahabat Umar pun membebaskan wanita tadi dari tuduhan zina. Wa fi Muwatta Malik, dan dalam balaghahu anna Utsman bin Affan utiya bimra'atin qad waladat fi 6 ashhur. Bahwasanya telah sampai berita dari Utsman didatangkan dengan seorang wanita yang telah melahirkan di bulan ke-6. Fa amara biha an turjama. Kemudian beliau memerintahkan untuk wanita tersebut dirajam. Faqala Ali, maka Ali mengatakan laisa dzalika 'alaiha. Bukan, ya, tidak berhak dia untuk dirajam. Qala Allah Ta'ala wa hamduhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa fisaluhu fi amain. Ya, fa amara biha Utsman an turadda. Maka Utsman pun setelah Ali menyampaikan surat Al-Ahqaf 15 dan juga surat Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya itu dalam 2 tahun sempurna, maka Utsman memerintahkan untuk dilepaskan wanita tadi, fa wajadaha qad rajimat, tetapi subhanallah wanita tersebut sudah kadung dirajam. Ya.
Jadi terjadi kesalahan dalam berfatwa. Tetapi dalam masalah seperti ini, ya, seorang mujtahid, maka dia tidak bersalah karena dia memiliki hujjah dengan itu. Ketika rupanya keputusannya bersalah, ya, dan saat itu memang belum mengetahuinya, maka tidak berdosa bagi hakim yang memutuskannya. Kecuali kalau sudah sampai kepadanya berita. Wa dzakara Dawud ibn Abi Hind an Ikrimah an Ibnu Abbas annahu kana yaqul idza waladatil mar'atu li tas'ati ashhur kafaha min ar-radha' ahad wa 20 syahra. Kata Ibnu Abbas, kalau seorang wanita melahirkannya itu di usia 9 bulan, maka sebenarnya cukup untuk memberikan persusuan itu 21 bulan saja. Ya. Wa idza wada'a li 7 ashhur kafaha min ar-radha' 23 syahra. Kalau dia melahirkan di 7 bulan, usia kandungan 7 bulan, maka cukup ketika menyusuinya itu 23 bulan saja. Wa idza wada'a li 6 ashhur, kalau wanita tersebut melahirkan di usia 6 bulan, kafaha min ar-ridha', maka cukup pada persusuannya itu 24 syahra, yaitu 24 bulan. Kama qala ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Karena kehamilan dan persusuan itu 30 bulan. Intaha kalamu, demikian perkataan beliau. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita dan apa yang memenuhi daripada rahim dan apa yang bertambah dari ukuran janin. Ayo wa ma taghidul arham ma tanqusu an 9 ashhur. Ya. Ibnu Abbas menafsirkan wa ma taghidul arham, Allah Maha mengetahui mana saja bayi yang akan lahir kurang dari 9 bulan. Wa ma tazdad wa ma tazidu 'alaiha. Dan Allah Maha mengetahui bayi siapa saja yang akan lahir lebih daripada 9 bulan. Ya. Sehingga bayi itu bisa lahir kurang dari 9 bulan atau lebih dari 9 bulan. Wa qala Mujahid, idza hadatil mar'a 'ala waladiha kana dzalika nuqsanan min al-waladi. Ya. Wa ma tazdadu qala idza zadat 'ala 9 ashhur kana dzalika tamaman lima naqasa min waladiha. Bahwasanya seorang wanita ketika haid, ya, maka itu adalah kekosongan daripada rahim, istilahnya begitu. Ya, nuqsanan al-walad artinya kekosongan rahim istilahnya. Wa ma tazdad ay idza zada ala 9 ashhur, dan wanita kalau lahirnya lebih daripada 9 bulan, karena dzalika tamaman lima naqasa min waladiha, itu adalah penyempurna dari apa yang kurang dari anaknya. Artinya kalau seorang haid, ya, maka itu adalah istilahnya kekosongan dari dia memiliki anak. Ya, karena saat haid tidak bisa berhubungan. Nah, kesempatan memiliki anak itu adalah kesempatan yang patut disyukuri. Nah, adapun ketika seorang itu hamil kemudian lebih dari 9 bulan, maka itu adalah sebagai penyempurnaan dari masa kekosongan anak tersebut. Ya. Wa qala aidan al-ghaib ma ra'at al-hamil min ad-dam fi hamliha. Ada yang mengatakan al-ghaib adalah ketika seorang wanita hamil melihat darah di kandungannya. Yaitu maksudnya ketika dia hamil tapi keluar darah. Wa huwa nuqsanun minal walad, dan ini
merupakan kekurangan pada janin. Ya, tanda bahwasanya janin itu akan lahirnya lebih cepat. Wa mazada ala tis'ah ashhur wa huwa tamamun nuqsan. Dan ketika ternyata lahirnya lebih daripada 9 bulan, maka ini penyempurna daripada kekurangan tadi. Ya, bisa diartikan kalau saat hamil keluar bercak-bercak darah yang dipahami oleh ahli tafsir, itu kekurangan pada fisik anak tersebut. Nah, ketika rupanya ditunggu itu lahirnya lebih daripada 9 bulan, itu adalah sebagai penyempurna bagi bayi tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang paling bagus adalah memang melahirkan secara normal. Ya, melahirkan secara normal dengan proses yang normal, sehingga anak itu sempurna, pembentukan fisik otak daripada anak tersebut akan sempurna. Kalau memang lebih dari 9 bulan, itu sebagai penyempurnaan bagi kekurangan selama di dalam janinnya. Ya. Kalau kurang dari 9 bulan, ya semoga tidak terjadi kekurangan. Nah, untuk menyempurnakan kekurangan tadi dengan persusuannya lebih panjang. Ya, misalkan lahir di usia 6 bulan, maka persusuannya harus lebih panjang, minimal 2 tahun. Kalau kelahirannya di umur usia 9 bulan, maka persusuannya sebenarnya cukup 21 bulan. Itu untuk kesempurnaan fisik dan otak anak-anak kita. Ini sangat penting, karena masa-masa pertumbuhan itu masa-masa keemasan dan penentuan untuk pertumbuhan anak-anak kita. Cerdas ataupun sehatnya. Qala al-Hasan wa ma taghidul arham ma kana min as-sidq. Ya. Adapun penafsiran daripada Al-Hasan, ma taghidul arham, artinya apa yang digugurkan oleh rahim, yaitu Allah mengetahui mana yang gugur dari rahim, dari janin, mana yang kemudian lahirnya lebih dari 9 bulan. Ya, wa ma tazdad ay al-mar'ata lidu li asyra ashhur, yaitu wanita yang melahirkannya di usia 10 bulan. Ya. Dan itu sesuatu yang wajar ya. Ya, sesuatu yang wajar. Ya. Wa qala Ikrimah taghidul arham al-haid ba'da al-hamli. Ada yang mengatakan taghidul arham adalah haid setelah kehamilan. Fa kullu yawmin ra'at fi dam hamilan istada bihi fil ayami dhahira. Ya. Fa ma hadat yawman illa izdadat fil hamli yawman. Yaitu seluruh hari yang dia melihat darah ketika dia masa kehamilan, maka akan bertambah dengannya hari bersucinya, hari sucinya, yaitu ketika keluar darah tersebut, kecuali akan bertambah masa kehamilannya. Ya, ini yang dipahami oleh para ulama dahulu demikian. Kalau ketika hamil keluar darah, maka bagusnya adalah kelahirannya itu ditambah, masa kelahirannya itu ditambah. Karena untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada janin tersebut. Wa qala qada al-ghaid as-siqtu. Ya, bayi yang gugur. Wa matazdad ay faqa 9 ashhur. Ya, dan apa yang ditambahkan maksudnya adalah bayi yang dilahirkan lebih dari 9 bulan. Wa qala Sa'id bin Jubair mengatakan, "Idza ra'atil mar'atu dama 'ala al-hamli fa huwa al-ghaidhu lil walad." Kalau seorang wanita melihat darah saat hamil, maka itu kekurangan bagi fisik atau otak anak. Fahuwa nuqsanan fi ghada'il walad. Karena itu adalah kekurangan, artinya berkurangnya makanan yang masuk ke rahim. Wa ziyadatun fil hamli. Dan artinya akan ada tambahan pada usia kehamilan untuk menyempurnakan daripada asupan gizi yang masuk ke dalamnya, untuk menyempurnakan otak dan fisik bayi tersebut. Sehingga kalau memang belum pembukaannya nggak usah dipaksakan. Karena nanti akan menjadi kekurangan pada anak tersebut di otak atau di fisiknya. Nah, wa tahqiq fi ma'na al-ayah,
Annahu ya'lamu muddatal hamli wa ma yuhdatsu fiha min az-ziyadah wan nuqsan. Maknanya adalah Allah Maha mengetahui masa kehamilan, apa yang terjadi di dalam rahim, baik berkurang atau baik bertambah ataupun berkurang. Wa huwal 'alimu bidzalika dunakum, dan Dia Allah Maha mengetahui yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Kama huwal 'alim bima tahmilu kullu untha hal huwa dzakarun aw untha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di rahim ibu, apakah bayinya itu laki-laki ataupun perempuan. Wa hadza ahadu anwa'il ghaib alladhi la ya'lamuhu illallah. Dan ini adalah perkara ghaib yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun alat-alat seperti USG ataupun yang lainnya itu masih tidak jelas, artinya belum sebuah kepastian, hanya sebuah prediksi. Ya, dokter juga memprediksi tapi tidak bisa memastikan. Banyak kejadian diprediksi laki-laki lahirnya perempuan, prediksi perempuan lahirnya laki-laki. Ya, sebagaimana dulu kita punya ibu ada sakit di rahim, ya, sudah belasan dokter ngomongnya beda-beda. Ya. Analisanya beda-beda, bahkan alat yang katanya paling canggih sekalipun analisanya beda-beda. Ya. Ya, ini membuktikan bahwasanya dokter kandungan pun ketika meng-USG rahim ibu, ya, itu masih perkiraan, karena yang mereka lihat dari gambar itu adalah gambar yang ya tidak tidak menggambarkan secara 100% keadaan daripada janinnya tersebut. Adapun yang mengetahui, yang Maha mengetahui mengenai kepastian laki-laki atau perempuannya, lahir dulu atau lahir bertambah, itu yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau dokter kandungan hanyalah memprediksinya, hanyalah memprediksi dengan ilmu pengetahuan yang dia ketahui, dengan pengalaman yang dia miliki. Adapun hakikat daripada kepastian ilmunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan perkara ghaib. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci perkara ghaib itu ada 5 yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu mata taji'us sa'atu illallah. Ya, seorang pun tidak akan tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah saja. Tidak ada satupun yang mengetahui datangnya hari kiamat kecuali Allah. Walaupun kita tahu tanda-tandanya, sudah Allah beritahu. Ya, tanda-tandanya banyak sudah kita lihat. Ya, salah satunya tanda-tandanya yang kemarin disampaikan, ya, yaitu wanita yang sinfani min ahli nar, 2 golongan wanita yang belum aku lam arahu maqat, yang belum aku pernah lihat sebelumnya, yaitu nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Ya. Rasulullah belum pernah melihatnya, tapi itu di akhir zaman. Di dalam riwayat lain, ya, hina yahmilu qurru rijal ala suruj, ketika banyak laki-laki yang mereka menunggangi kendaraan, semisal lampu yang ziluna ala abwabil masajid, yang mereka parkir di pintu-pintu, depan pintu masjid. Kata Syekh Al-Albani, itu adalah seperti motor ataupun mobil. Ya. Saat banyak-banyak kendaraan seperti itu, kendaraan-kendaraan yang berlampu seperti motor dan mobil, saat-saat itulah banyak sekali wanita-wanita yang kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukh ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti punuk onta yang goyang sana goyang sini. Jadi kalau nengok kanan, sanggulnya goyang kiri. Nengok kiri, sanggulnya goyang kanan. Walaupun ditutupi dengan jilbab, tetapi menggunduk di balik daripada jilbabnya tersebut. Itu adalah yang dikatakan kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Nah, kemudian yang kedua, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah.
Tidak ada yang mengetahui kepastian di hari esok kecuali Allah. Ya. Wala ya'lamu mata yaji'ul ghaithu ilallah. Tidak ada yang bisa memastikan datangnya hujan kecuali Allah. Adapun kalau prediksi, kalau mendung biasanya hujan, itu kan cuma pengalaman kita. Kepastiannya tidak. Yaitu hanya biasanya kalau mendung hujan. Walaupun mendung belum tentu hujan. Ya. Wala ya'lamu ma fil arham illallah, dan tidak ada yang mengetahui yang di dalam rahim kecuali Allah. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut illallah, dan tidak ada seorang pun yang tahu dia akan mati di negeri mana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu wa taala al-mutafarridu bi ilmi ma fil rahim. Dialah Allah yang Maha Esa, mengetahui dengan rinci ya apa yang di dalam rahim ibu-ibu kita. Wa ilmi waqti iqamatihi fih, dan juga Allah mengetahui kapan terbentuknya dengan sempurna di dalam rahim ibu kita. Wa ma yazidu min badani, dan apa yang bertambah dari badan janin dalam rahim ibu. Wa ma yanqus, dan apa yang berkurang darinya. Wa ma 'ada hadzal qaul wa huwa min tawabi'ihi wa lawazimih, dan apa yang selain daripada ini itu mengikuti dan melazimkan. Kasyiqid dam, seperti keguguran, wa yu'ratid dam, ataupun melihat darah, wangqita'in, atau terputusnya darah, itu adalah pertanda-pertanda yang Allah buat bagi manusia. Seperti tidak ada yang tahu pastinya terjadi hari kiamat, ya kecuali Allah. Tapi Allah memberitahu ciri-cirinya. Sama, ya rahim tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Tetapi Allah memberikan ciri-ciri. Ya kalau hamil kemudian keluar bercak darah, berarti itu ada kekurangan pada asupan gizi ke bayi, yang itu bisa menyebabkan kekurangan pada fisik ataupun otak bayi. Dan itu biasanya akan menimbulkan usia kandungan yang lebih lama. Dan seterusnya. Dari ilmu-ilmu kebiasaan yang bisa dilihat, yang bisa diteliti dari kehamilan seorang wanita. Ya. Adapun hakikat daripada ya kehidupan di alam rahim tersebut, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud dzikru muddati iqamatil hamli fil batni wa ma yattasilu biha min ziyadatin wa nuqsan. Yaitu di sini dalam fasal ini mengenai masa kehamilan janin di dalam perut ibu kita dan apa yang berhubungan dengannya, baik itu bertambahnya usia kehamilan ataupun berkurangnya. Bertambahnya ukuran tubuh ataupun berkurangnya dari ukuran tubuh janin tersebut. Faslun, fasal yang berikutnya. Ama aqsaha faqala Ibnu Munzir. Adapun masa maksimal kandungan, Ibnu Munzir mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalik. Para ahlul ilmi berbeda pendapat batas maksimal wanita mengandung itu sampai berapa. Ada yang mengatakan faqala ta'ifa aqsa muddatihi sanatan. Ada yang mengatakan maksimal kandungan itu 2 tahun. Wa ruwiya hadza qaul Aisyah. Diriwayatkan perkataan ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Ad-Dhahhak dan Haram bin Hibban anna kulla wahidin minhuma aqama fi batni ummihi sanatain. Wa hadza qaul Sufyan ats-Tsauri. Diriwayatkan dari Ad-Dhahhak dan Haram Ibnu Hibban, bahwasanya Ad-Dhahhak dan Ibnu Hibban, Haram Ibnu Hibban, keduanya itu termasuk yang ada di rahim ibunya, di kandungan ibunya itu selama 2 tahun. Jadi ulama yang bernama Ad-Dhahhak dan Haram Ibnu Hibban itu ketika dikandung oleh ibunya sampai 2 tahun. Ya. Wa fi qaulu tsanin, di sana ada pendapat yang kedua, wa huwa anna muddatul hamli qad takunu 3 sinin. Ada yang mengatakan bisa jadi kehamilan itu bisa sampai 3 tahun. Wa ruwina an Laits bin Sa'ad, sebagaimana diriwayatkan dari Laits bin Sa'ad annahu qala, beliau mengatakan hamalat maulatun li Umar bin Abdullah 3 sinin. Pernah terjadi maulanya, ya mantan budak perempuannya Umar bin Abdullah, itu hamil selama 3 tahun di masa beliau. Jadi pernah terjadi. Ya, pernah terjadi
wanita hamil sampai 3 tahun. Nggak tahu kalau lahir bayinya kayak apa. Ya, jelas 3 tahun lah begitu. Wa fi qaulu tsalits. Dan ada pendapat yang ketiga, inna aqsa muddatihi 4 sinin. Ada yang mengatakan batas maksimal wanita hamil itu 4 tahun. Hakadha qala Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Qultu wa 'anil Imam Ahmad riwayatan. Adapun dari riwayat Imam Ahmad ada 2 riwayat. Ihdahuma annahu 4 sinin. Beliau satu riwayat mengatakan maksimal kehamilan 4 tahun, wasaniyah sanatan. Riwayat yang kedua beliau mengatakan maksimal kehamilan itu 2 tahun. Waqala, dan beliau mengatakan waktu lifafihi an Malik. Adapun dari Imam Malik ada perbedaan riwayat. Wal masyhur anhu inda ashabihi mithlu ma qala Syafi'i. Yang terkenal dari pendapat beliau yang banyak dinukilkan oleh para pengikutnya itu seperti perkataan Syafi'i, yaitu maksimal 3 tahun. Haka Ibnu Majishun anhu dzalik, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Majishun. Sumaraja ala ma balahu qissatul mar'a allati wada'a li 5 sinin. Kemudian beliau rujuk karena pernah beliau mendapatkan cerita seorang wanita yang melahirkan sampai di usia 5 tahun. Ya, nggak tahu kalau zaman sekarang ada atau tidak. Tapi yang jelas di zaman dulu sudah pernah terjadi seperti itu. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun di zaman Imam Malik. Wa fi qalu akhar anna muddatul hamli qad takunu 5 sinin. Sehingga dia mengatakan kehamilan itu bisa terjadi sampai 5 tahun. Dihikayatkan dari Abbad bin al-Awwam annahu qalat, dia mengatakan waladat imra'atun ma'ana fid dar 5 sinin. Seorang wanita yang tinggal bersamaku di rumah, yaitu berarti istrinya. Wanita tersebut melahirkan dalam usia kandungan 5 tahun. Qala fawaladathu wa syi'ruhu yadribu ila huna wa huna asyara ila al-unuq. Nah, ketika wanita tersebut melahirkan anaknya, rambut si bayi itu sampai ke sini. Ya, diisyaratkan sampai ke leher. Jadi gondrong rambutnya. Lahir-lahir udah gondrong. Rambutnya sudah sampai di leher. Poninya sudah sampai di leher. Wa qala marra bi tayr wa rabihi tayru faqala hish. Dan tiba-tiba ada burung yang lewat dan mengatakan hish. Ya, jadi bayinya sudah bisa ngomong hish. Jadi baru lahir, rambutnya gondrong sampai seleher. Tiba-tiba ada burung menslok, kemudian bayinya bisa ngomong hish. Waqad hukiya 'an Ibnu Ajlan anna imra'atahu kanat tahmilu 5 sinin. Dan juga dihikayatkan dari Ibnu Ajlan, ulama, istrinya itu melahirkan sampai 5 tahun kandungan. Ya tadi, rambutnya gondrong sampai leher, sudah bisa ngomong his. Nah. Wa fi qalu khamis, tapi ada pendapat yang kelima. Qala Zuhri, innal mar'ata tahmilu 6 sinin. Ada wanita yang melahirkan sampai usia 7 tahun. Wa 7 sinin. Ada yang melahirkan sampai 9 tahun. Ada yang 7 tahun. Fayakunu waladuha mahsyushan. Ya. Dan saking lamanya karena sudah 9 tahun, maka keadaan daripada anaknya itu sudah ukuran sangat besar di perut ibunya. Ya. Sudah sangat besar, dan karena saking besarnya tertekuk di rahim ibu, jadi mahsyus. Mahsyus itu lumpuh. Bayinya sampai lumpuh ketika lahir. Ya bayangkan 9 tahun. Normalnya 9 bulan, ini ada sampai 9
tahun. Ketika lahir, ya lumpuh bayinya. Memang seumuran 7 tahun kan harusnya sudah bisa lari-lari. Nah ini masih di perut ibu. Akhirnya ketika lahir dalam keadaan lumpuh. Waqad utiya Sa'id bin Malik, dan juga pernah diriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Malik, didatangkan wanita hamalat 7 sinin, wanita yang hamilnya sudah sampai 7 tahun belum lahir-lahir. Ya. Intinya hikayat-hikayat orang dahulu pada zaman ulama terjadi angka kelahiran yang melebihi daripada 9 bulan, itu sampai tadi 9 tahun. Ya subhanallah ya. Kalau tadi yang lahirnya 5 tahun sudah bisa ngomong, sudah gondrong. Wa qala firqah, dia mengatakan lagi, la yajuzu fi hadzal bab at-tahdid wa at-tawqid bir-ra'yi. Ya kita nggak bisa membatasi masalah kelahiran ini dengan pendapat ya. Li'anna wajadna li'adna al-hamli aslan fi ta'wil kitab. Karena kalau kita dapati usia minimal kehamilan itu di dalam Al-Quran, yaitu 6 bulan. Karena itu terkait nanti tentang masalah hukum tuduhan zina. Ya, kalau kurang dari 6 bulan bisa dimungkinkan berarti dia di luar nikah. Kalau sudah 6 bulan kemudian lahir, itu tidak bisa dituduh di luar nikah. Nah ini didapati dalam Al-Quran minimalnya. Ya. Adapun kalau maksimalnya, ya kita tidak dapati dalam Al-Quran walaupun sunnah, sehingga kita tidak bisa membatasi. Adapun kalau dokter itu kan pembatasan secara kesehatan ya, bukan pembatasan secara dalil. Karena kalau kita menyampaikan secara dalil ini nanti terkait tentang hukum yang terkait agama. Wa ajma'a kullun ma yuhfadhu anhu min ahli ilmi, dan sepakat seluruh yang dihafal darinya ilmu, anal mar'a idza ja'a bi waladin li aqalla min 6 ashhur min yaumi tazawwujiha min yaumi tazawwajaha ar-rajulu, bahwa sepakat para ulama kalau wanita dia melahirkan anak kurang dari 6 bulan dihitung dari hari menikahnya, hari awal menikahnya. Kemudian setelah dihitung baru 5 bulan, kurang dari 6 bulan, annal walad ghairu lahiqin bi. Maka sepakat para ulama, anak yang lahir ini bukan bapaknya itu bukan yang menikahi dia. Fa in ja'a bihi li 6 ashhur min yaumin nikahiha fal waladu lahu. Tapi kalau lahir di bulan ke-6 dari pernikahan, maka sepakat ulama anak tersebut dianggap anaknya suaminya. Begitu. Wa hadha wa amsaluhu yadullu ala anna at-tabi'ah laha rabbun qahirun qadirun yatasarrafu fiha bi masyiatih. Yang semacam ini menunjukkan bahwasanya ya perkara kehamilan itu ada yang mengatur. Ada yang ya mengatur dengan kehendaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yunawwi'u fiha khalqah, dan ada yang aneka-ragamkan bentuk-bentuk ciptaannya, bentuk rupanya, liyadulla malahu akhlun ala wujudihi wahdaniyatihi wa sifati kamalih wa nu'uti jalalih. Semua itu menunjukkan bagi orang yang berakal, menunjukkan bahwasanya keberadaan Allah, keesaan Allah, sifat sempurnanya Allah, dan sifat kemuliaan Allah. Wa illa famin aini fi tabi'al mujarrada hadzal ikhtilaf al-'azim wa tabayyun asy-syadid. Karena tidak mungkin perbedaan beraneka ragam makhluk ini ya, kemudian tidak ada pengaturnya, tidak ada yang menentukannya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Ada seorang ahlul kalam, ahli debat, orang filsafat datang kepada Imam Abi Hanifah. Dia mempertanyakan apa bukti adanya Tuhan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, sebelum kita berdebat, saya mau tanya sama kamu. Ra'aitus safinah, kamu melihat perahu enggak? Ya, fihi ta'am, ya, fihi nas. Di dalam perahu itu ada
Ya ada makanan, ada barang-barang, ada ini. Apakah mungkin perahu tersebut bisa berlayar tanpa tahkoda? Apakah mungkin perahu tersebut berlayar tanpa nahkoda, kemudian dia selamat berbolak-balik? Kata ahli filsafat tadi mengatakan, ya nggak mungkin. Namanya perahu ada nahkodanya. Kalau tidak pasti akan terombang-ambing ombak dan bisa tenggelam di lautan. Nah, maka beliau mengatakan, Imam Abu Hanifah, ini yang namanya perahu yang kecil saja memerlukan nahkoda. Bagaimana dengan alam raya ini? Nggak mungkin kecuali pasti ada yang menciptakan dan yang mengaturnya. Itu kata Imam Abu Hanifah. Sebagaimana dinukilkan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Is. Ya. Ya ini demikian ya. Yang perlu diperhatikan dengan kita mengetahui proses-proses yang ada ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha berkuasa. Allah Maha berkehendak. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Fadhal, kalau ada pertanyaan, silakan. Bagaimana hukum bayi tabung? Dulu pernah kita jawab ya. Bayi tabung itu begini. Yang anak ketahui ya. Bayi tabung itu ibaratnya proses pembuahan spermanya itu di luar, kemudian dimasukkan kepada rahim ibu. Kan begitu ya? Setahu saya definisinya begitu. Selama air maninya atau spermanya itu dari suami istri, jadi spermanya, maninya suami, kemudian maninya istri, dibuahkan di luar, kemudian baru ditaruh di rahim istrinya, maka tidak masalah. Selama air mani dari suami bertemu dengan air mani si istri, maka tidak masalah di bayi tabungan. Tapi kalau yang seperti di luar negeri ada donor, ya, kalau di Indonesia cuma donor darah, kalau di sana ada donor sperma, itu haram hukumnya. Haram menaruh air mani yang bukan suaminya ke dalam rahim seorang wanita. Tidak boleh. Ya, jadi ya perlu diingatkan, yang boleh adalah ketika air mani tersebut adalah air mani suami istri dan ditaruh di rahim istri. Karena kalau di orang-orang barat sana ada yang spermanya, air maninya laki-laki nggak dikenal, kemudian ditaruh di rahim ibunya. Atau yang ada di luar sana, yang haram pula, spermanya laki-laki dan perempuan dibuahkan kemudian ditaruh di rahim wanita yang bukan siapa-siapa. Jadi wanita lain, wanita ketiga. Yang seperti ini hukumnya haram pula. Ya, jangan diikuti kebiasaan orang-orang barat sana yang tidak punya agama. Jangan. Kalau kita Islam mengatur, ya, adalah terbatas kalau itu air mani dari suami istri dibuahkan kemudian ditaruh di rahim istrinya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Itu tentang bayi tabung. Jadi mungkin demikian ya definisi bayi tabungnya. Karena kalau nggak didefinisi nanti tahu, nah, kan nanti bingung lagi. Nah. Bagaimana hukum berhutang untuk kurban? Yang pertama, kewajiban kurban bagi yang mampu. Yajidu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana, kata Rasul. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban saat masa-masa Idul Kurban, jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai hari tasyrik. Siapa yang mampu di masa itu untuk membeli
sapi minimal, kambing minimalnya. Kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kita. Sebagian ulama berpendapat berarti hukum berkurban adalah wajib bagi yang mampu seketika itu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau kita hutang dulu karena pengen kurban. Lagi-lagi nggak mampu, akhirnya nggak kurban. Pengen kurban, tapi hutang dulu, boleh nggak? Ya, kalau memang Anda itu punya prasangka yakin bisa membayar hutang tersebut, maka silahkan. Tidak mengapa berhutang. Misalkan harga kambing 3 juta. Ya, karena itu misalkan tanggal tua nggak punya duit, hutang dulu. Setelah itu tanggal muda gajian langsung untuk membayar atau nyicil 2 kali atau 3 kali. Nah, itu silahkan. Artinya kalau punya kemungkinan besar dia bisa membayar dengan mudah, silahkan. Tapi kalau kemungkinan besar dia membayarnya berat, maka tidak usah saja. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya saja. Ya, kalau memang nyatanya dia tidak mampu, ya tidak wajib. Nah, itu masalah kurban. Nanti ini kan sudah Dzulqa'dah. Sudah masuk Dzulqa'dah, berarti sebentar lagi Dzulhijjah. Kurang lebih ya ada sebulan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Nanti kalau mulai tanggal 1 berarti sudah kita tidak potong kuku, sudah mulai kita tidak potong rambut sampai nanti menyembelih. Kalau bagi yang menyembelih. Bagi yang mau berkurban. Nah, ada yang tanya lagi, kurban lagi nih. Bagaimana hukumnya iuran kurban seperti yang di sekolahan-sekolahan? Iuran kurban ya. Atau latihan korban karena sebutnya. Perlu diketahui bahwasanya kurban, 1 kambing itu mencukupkan 1 orang dan keluarganya. Maksudnya atas nama 1 orang dan mewakili daripada seluruh keluarganya. Adapun anak-anak sekolah itu kan beda-beda. Ya, dari keluarga yang berbeda-beda. Sehingga misalkan untuk iurannya 10 ribuan. Nanti dapat kambing disembelih, itu bukan kurban. Yaitu sembelihan biasa, atau kalau mau disodakohkan itu sodakoh biasa. Nggak bisa dikatakan sebagai kurban. Ya, seharusnya kalau mau latihan kurban, anak suruh nabung aja dari awal. Ya, nanti yang sudah dapat 1-2 juta bisa untuk beli kambing. Nah, itu benar-benar kurban. Ya. Adapun kalau iuran 10 ribuan, itu jangan. Satu lagi, bagaimana arisan kurban? Nah, ini hubungannya korban semuanya. Arisan korban. Apa yang maksudnya arisan korban? Kalau pendapat yang saya pilih, memang ada terjadi perbedaan pendapat tentang hukum arisan. Arisan itu sekelompok orang kemudian berkumpul dan saling iuran kemudian meminjamkan kepada 1 orang. Nanti bergilir. Ya, sebagian ulama membolehkan. Ya, sebagian lagi melarangnya karena itu adalah hutang yang memiliki kelaziman. Jadi ibaratnya sekarang saya hutangi kamu, tapi kamu nanti besok hutangi saya. Ini kan ada manfaat. Sehingga jatuhnya riba sebagian ulama. Seperti Syekh Shalih Fauzan berpendapat arisan itu nggak boleh karena dia dain mutalazim. Ya, yang dain jarranaf'an. Hutang, menghutangi, tetapi dia punya manfaat. Orang yang dihutangi harus menghutangi dia. Yang lain harus menghutangi dia. Sehingga menurut Syekh Shalih Fauzan, beliau menganggap arisan itu tidak boleh. Adapun Syekh Utsaimin berpendapat itu boleh. Yang rajih bagaimana? Kalau saya pribadi ya lebih memilih pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Artinya, alhamdulillah nggak pernah ikut arisan. Insya Allah ya bisa lah, alhamdulillah. Ya, insya Allah. Tapi sudah kadung saya sudah ikut arisan, ya barangkali ikut pendapatnya Syekh Utsaimin. Tapi kalau saya pribadi terus terang lebih tenang dengan pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, yaitu tidak arisan. Nah, insya Allah kebutuhan
Kalau kita minta tolong kepada Allah, kita berusaha mencarinya, kita tabung dengan rajin, ya insya Allah apa yang kita inginkan terpenuhi. Pengen rumah, ya insya Allah. Doa kepada Allah, nabung, insya Allah bisa beli rumah. Pengen mobil, pengen motor, pengen apa, insya Allah. Ya, berusaha, berdoa kepada Allah, rajin nabung, jangan boros. Insya Allah Allah kabulkan. Ya, demikian. Itu tentang masalah arisan. Sehingga kalau yang kita pilih arisan kurbannya, arisannya yang tidak kita sependapat dengan itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau tanya arisan ke saya, ya jawabannya gitu. Saya termasuk yang tidak membolehkan. Itu pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala. Bismillah, izin Ustaz, tadi disampaikan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, terus kepala mereka seperti punuh onta. Apakah yang dimaksud adalah sanggul ataupun yang lainnya? Intinya begini. Kalau masalah sanggul itu sendiri, yang pertama ada dua hal. Yang pertama terkait itu rambut palsu atau rambut asli. Kalau rambut palsu, ya itu dilarang. Kalau rambut asli, itu tidak mengapa kalau di hadapan suami Anda, bukan untuk keluar. Ya, untuk di hadapan suami Anda atau di rumah disanggul. Loh, namanya sanggulnya untuk keluar, ya itu makanya. Ya, namanya wanita itu berhias bukan untuk keluar. Wanita itu berhias, bersolek untuk di rumah, bukan untuk di luar. Kalau di luar justru harus ditutup. Ya, kecantikannya itu harus ditutup, harus disembunyikan. Ya. Jadi bukan masalah itu, tapi bukan masalah sanggulnya, tapi masalahnya adalah di mana Anda pakai sanggul itu. Di luar apa di depan suami Anda. Kalau depan suami Anda ya monggo-monggo saja. Mau disanggul, mau disisir, mau dikepang, mau diapa ya terserah. Itu di hadapan suami Anda. Tapi kalau di luar, nah, itu disembunyikan. Gundukan rambut saja, itu sudah diingatkan jangan seperti itu. Jadi pakai kerudung memang. Tapi di ujungnya ada tonjolan. Kayak benjut begitu ya. Nah itu yang dimaksud itu. Jadi orang pakai kerudung tapi di ujungnya ini ada, apa sih yang namanya? Gundukan. Seperti punuk onta, persis seperti itu. Bagaimana? Ya, kalau keluar, gelungan rambutnya itu jangan di atas, gelungan rambutnya di bawah sehingga nggak menggunduk. Begitu. Karena kalau di atas nanti menggunduk seperti punuk onta. Nah, adapun kalau Anda mau rambutnya digelung, disisir, kalau di hadapan suami Anda itu nggak masalah. Silakan saja. Mau bersolek, mau listikan, mau bedakan depan suami Anda, nggak masalah. Apakah jika ortu menolak untuk dirawat, diasuh, itu berarti anak telah gugur kewajiban birrul walidain? Ya tidak, tetap birrul walidain. Ya, semampunya. Kalau memang tidak mau diasuh ya dikunjungi, dibantu, ditengok, kan seperti itu. Ya, tidak gugur. Walaupun orang tuanya ngomong, sudah kamu nggak usah membantu saya, kamu nggak usah ngurusin saya, kamu tetap kewajiban kita itu tidak gugur untuk birrul walidain. Sebagaimana status kita nggak akan berubah walaupun sudah nggak diakui oleh orang tua. Kamu bukan anak saya lagi. Ya walaupun seperti itu tetap ya anaknya. Nggak bisa berubah. Nah, silakan ada lagi pertanyaan.
Bismillah, Afan, tadi dijelaskan tentang hukum arisan. Lalu bagaimana dengan mengadakan acara arisan? Nah, tadi arisannya sudah tak sampaikan hukumnya. Ya acaranya ya sama saja. Artinya memang kita tidak pungkiri ada ulama yang membolehkan. Seperti Syekh Al-Utsaimin. Tapi ada beberapa perkara-perkara yang harus diperhatikan. Artinya bukan boleh secara mutlak, bukan ya. Ada aturan-aturannya. Adapun pendapat yang tadi saya pilih itu pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, arisan itu tidak boleh. Kalau arisannya nggak boleh ya acaranya juga sama. Yang kedua, walaupun acaranya boleh, arisannya boleh misalkan pendapatnya Syekh Utsaimin itu boleh misalkan. Kalau nasihat anak pribadi, ibu-ibu jangan kebanyakan arisan. Maksudnya jangan kebanyakan acara keluar rumah. Paling bagus adalah di rumah, paling bagus. Sehingga tidak keluar kecuali untuk keperluan dan untuk taklim, ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali, ya. Seperti zaman Rasulullah mengadakan taklim ya, seminggu sekali untuk ummahat pada zaman Rasulullah SAW, tapi di rumah, ya, di rumah salah satu sahabiah. Ya. Dan juga terkadang sahabiah juga mendengarkan taklimnya Rasul di masjid. Terkadang demikian. Jadi keluarnya untuk kalau memang mau sholat di masjid dengan adab-adabnya untuk taklim atau untuk keperluan, ya ingin keperluan hajat-hajat yang lain. Tapi kalau hanya fuduli saja, hanya temu kangen, hanya ini itu lebih baik dikurangi saja. Karena biasanya dari acara-acara yang fuduli, acara-acara fuduli itu acara-acara yang sebenarnya penting, gak penting juga sebenarnya. Hanya sekedar temu kangen. Itu terjadi yang namanya hibah, rasani, rumpi. Ya. Ini kurang bagus. Apalagi undangan reuni, masa SMA. Ya, masa-masa belum ngaji di SMA. Nanti malah ingat dengan memori-memori masa lalu yang tidak bagus, akhirnya ya jiwa mudanya keluar lagi. Sudah tua 40 tahun gara-gara reuni SMA, jiwa mudanya keluar lagi. Pakai putih abu-abu lagi. Kan repot nanti. Ya. Jadi kalau menurut saya perempuan jangan kebanyakan kegiatan di luar. Ya, kegiatannya yang jelas-jelas penting-penting saja. Taklim, apa ke masjid, apa tadi misalkan kalau memang punya toko ya di toko jelas, karena sahabiah dulu juga ada yang berjualan di pasar, ada membantu suami misalkan ya. Yang penting-penting yang jelas-jelas, jangan hanya sekedar ngumpul, ayo kita acara makan-makan, kumpul secara rutin gitu, sesekali lah bas, tapi kalau rutin ya, terus terang kita tidak menyukai perkara tersebut. Saya sebagai suami, ya, sebagai suami saya juga punya istri. Ya melihat seperti itu nggak senang, terus terang. Pengennya, ya istri itu di rumah, ngurus anak, ngurus rumah. Kita nggak ada menjaga harta kita. Kitanya cari nafkah, istri menjaga rumah kita, menjaga anak-anak kita, menjaga harta kita. Kita pulang dalam keadaan, ya, rumah bagus, anak-anak sehat, itu senang. Ya. Tapi saya harus membantu suami di pasar. Ya, sahabiah juga ada yang jualan di pasar, ada. Ya namanya kebutuhan-kebutuhan. Intinya adalah pastikan kegiatan Anda itu bermanfaat dan tidak menimbulkan mafsadat. Ya. Dan kalau Anda lihat acara sering kumpul-kumpul, arisan-arisan, acara makan-makan, kumpul di rumah ini, apabila dirutinkan, itu fuduli. Banyak nggak manfaatnya, yang justru akhirnya jadi ajang hibah, ngerumpi, ya, yang tidak bagus. Ya. Nah, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir, ada satu lagi. Ada beberapa pertanyaan, tapi satu ini terkait. Apa Ustaz, bagaimana nasihatnya terkait apa ini?
intinya adalah supaya tetap istiqomah dalam belajar. Ya. Intinya yang pertama, ikhlaskan niat Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, amalkanlah yang Anda ilmui. Yang ketiga, jagalah hubungan baik dengan orang-orang sekitar Anda. Ya. Jagalah hubungan baik dengan orang-orang sekitar Anda. 3 saja. Ikhlaskan niat Anda, amalkan ilmu yang Anda sudah ketahui, dan yang ketiga, perbaiki hubungan antar sesama. Ya. Teman satu majelis taklim, baik hubungannya, hendaknya. Jangan saling, dan biasanya penghancur daripada sebuah pertemanan itu adalah ghibah. Hibah. Rasani, itu yang paling menghancurkan pertemanan. Yang membuat terkadang istri itu minta cerai sama suaminya gara-gara dikompor-kompori sama teman-temannya. Ikut campur rumah tangga orang lain. Itu biasanya muncul dari ya hibah-hibah ngerasani seperti itu. Maka hendaknya kita sebagai ya seorang muslim hati-hati dengan seperti itu. Karena yang namanya syaitan itu sangat semangat untuk membuat rumah tangga orang itu hancur. Sangat semangat. Ya, maka kita jangan sampai menjadi penyambung lidah syaitan. Jangan sampai menjadi penyambung tangan syaitan. Jangan sampai kita menjadi reporternya syaitan. Jangan sampai. Jangan sampai gara-gara kita rumah tangga orang lain hancur. Jangan sampai. Kalau misalkan ya jangan banding-bandingkan suami-suami juga. Ada kisah dulu pada zaman Rasulullah. Pada zaman kisah Bani Israel disampaikan oleh Rasulullah SAW, kisah wanita yang berkumpul. Mereka masing-masing membicarakan aib-aib suaminya. Satu majelis lagi, masing-masing memamerkan kelebihan suami-suaminya. Ya, memamerkan hartanya, memamerkan ini itu. Satu majelis lagi memamerkan aib-aib suaminya. Semuanya jelek, semuanya itu menghasilkan dosa. Maka jangan sampai demikian. Jangan pamer-pamer, suami saya gajinya 10 juta. Yang lainnya minder. Atau menceritakan kejelekan suami. Itu jangan juga. Intinya ma'asyiral muslimin dijaga. Ya. Khususnya para wanita dijaga. Nah, demikian. Allahu minkum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.